Jadi ketika datang ke Gregorius, sebenarnya gue kayak pulang kampung, Bud. Oke, pulang kampung. Pulang ke kampung sawah. Oke. Paroki pinggiran, Ya. dengan umat yang guyup. Wah, pinggiran kita ya? Pinggiran, Oh, wah. ya, Ini ya. pinggiran, kita harus Ya. mengakui. Ya, mengakui minta aja. Yang gue temukan di kota bumi itu kehangatan. Semua bisa disapa, dan kalau disapa semua menjawab. Nah, itu yang bener penting. banget. Tapi ternyata pelan-pelan semakin mengenal, pelan-pelan mencintai. Mencintai. Jujur ya, itu nggak ada setting-settingan Ibu Bapak semuanya. Saya memang tulus mengatakan itu. Ya, siap. Betul. Oke. Dari teman-teman saudara-saudari prodiakon, lalu juga Pater Pusakris, kategorial tuh membuat saya semakin diperkaya sebenarnya. Apalagi dari pengalaman-pengalaman mereka yang seperti itu, kan itu pengalaman eksistensial yang sangat nyata, sangat dialami, real gitu mereka merasakan, dan belum tentu saya merasakan, jadi saya belajar dari mereka. Senang lah di sini ya berarti. Wah, ya. jangan bukan senang lagi, buat gembira. Gembira ya. Senang tuh tipis. Tipis ya. Volumenya bisa habis, bisa. Oh, Kalau gembira nggak? Oh, kalau gembira tuh nggak Gembira tuh terkali mendalam, sukacita. Sukacita ya. Iya. 1, 2, 3, 4 maksimal 5. 5. Maksimal 5 tahun berarti. Iya, masih panjang. Siap. Dengan rahmat Allah. Kalau gue sendiri nggak akan kuat, Bud. Dengan rahmat Allah, dengan doa-doa umat kota doa-doa, bumi. itu Nah, banget. itu. Makanya tetap saling mendoakan ya. Saling mendoakan ya. Yeay, balik lagi nih Sobat Gregorius Agung barengan kita semua di sini. Selamat pagi, siang, sore, malam atau kapanpun ini tayang. Selamat itulah pokoknya hari itu. Dih, tawa aja. Bantuin dong. Ayo lanjut. Nah, jadi ini kita semua di sini nih lagi ngumpul karena kita akan membahas sesuatu nih. Entah keluh kesah, entah sebuah perjalanan yang emang udah dilalui bareng-bareng yang membuat gue tuh selalu ingat ada satu orang yang waktu itu, entah itu ya ini gue kenal sih, gue kenal banget sama dia sih. Dia sering banget tuh kalau lagi misa ini, entah dia pantun, entah dia baca puisi, entah dia nyanyi, itu selalu ada. Tapi mungkin itu menjadi sebuah apa ya? Ciri khas Ciri khas ya. dia kali ya. Iya, Daya tarik betul. dia mungkin ya. Iya, tapi tahu nggak lu siapa itu? Siapa ya? Kenal Ada yang orangnya kenal sih. nggak? Gua tahu siapa. Siapa ya? Romo Wahyu kan? Nama Wahyu bukan sih? Itu beda lagi Salah, kalau beda dia. nih. Beda lagi. Beda. Cuma ini kalau gue yang udah gue laluin sama dia sih, ini satu orang yang emang deket sama gue juga mungkin ya waktu itu ya. Kayaknya bukan cuma deket sama lo deh. Semuanya. Bener banget. Semuanya nih. Dari, Bener banget. Dari anak kecil kayaknya Bener. sampai yang lansia gitu ya. Iya. Siapa tahu nggak? Ada yang tahu nggak siapa? Tahu gak guys? Tahu nggak? Nggak tahu. Lu, tahu nggak? Aurel ya? Aurel. Ini Aurel ini. Iya makanya iya ini Aurel. Ini Aurel dari Pusakris ya. Dari Pusakris. Ini topper dari Patar Putra Altar. Ini nggak tahu dari mana nih. KW dari Komsos. Dari Komsos. Kalau gue sendiri Mas Boet dari OMK nih. Nah, tapi kan kita kan membahas sesuatu yang emang udah kita lalui bareng-bareng. Dan ini beliau ini kayaknya akan meninggalkan sebuah tempat ini ya mungkin ya. Sedih juga nih Iya kayaknya. sih agak-agak sedih sih. Tapi nggak tahu sih ya kalau buat dia sedih atau bahagia nih. Iya, langsung aja ini ada Frater Galih Weh. nih. Wes. Halo guys. Halo guys. Frat, gimana nih Frat? Kenapa sih harus cabut, harus pindah? Pertama, apa ya, Bu? Enggak. Pertama kan saya itu sebenarnya seorang utusan. Nah, utusan itu mesti taat sama yang mengutus. Ya, betul. Betul kan? Nah, tahun lalu saya diutus ke sini berorientasi pastoral. Apa sih orientasi pastoral? Apa tuh, Frat? Pertama, kita mencicip-cicip. Nah, sebenarnya saya setelah studi filsafat S1 itu, tahun pastoral itu mau bertemu dengan realita kehidupan menggereja. Oke. siap. Bertemu dengan umat, orang muda, anak-anak, ya, betul. suka duka gereja. Nah, itu juga mesti dirasakan sebagai seorang calon imam. Nah,
supaya gambarannya jelas. Nanti kalau misalnya sudah jadi imam lalu bertugas itu sudah punya konsep, sudah punya sedikit gambaran mengenai apa yang akan dilakukan. Oke, baik. Nah, gitu. Lalu tidak terasa ternyata sudah sampai bulan Juni akhir 2022. Tapi lu tuh udah setahun gak sih? Enggak ada setahun. Belum setahun ya, tapi Belum ya? ada. Sebenarnya SK tuh Juli tengah kemarin berangkat. Tapi karena satu dan lain hal baru bisa datang Agustus 1 Agustus 2021 dan akan kembali ke seminari 27 besok Senin. Oke. 7 Juni 2022. Mungkin ada nggak sih kayak keluh kesah selama di paroki Gregorius Agung yang udah laluin sama-sama nih sama gua, sama Putra Altar juga. Putra Kristi, Putra Altar, ada Komsos nih, ada semua teman-teman di sini nih dan OMK juga. Pertama, Gregorius itu modelnya adalah sama dengan gereja gua di Kampung Sawah. Oke. Jadi ini jawabannya ini kan serius kan? serius. kan? Jadi Ya, boleh. ketika datang ke Gregorius sebenarnya gua kayak pulang kampung, Bud. Oke, Pulang ke Kampung Sawah. Oke. Paroki pinggiran Iya. dengan umat yang guyup. Wah, pinggiran kita ya. Pinggiran, Oh, wah. pinggiran, ya, Ini siap. pinggiran, kita harus Iya. mengakui. Iya, mengakui pinggiran Nah, kita ya. iya. Iya, boleh. Tapi kelebihan pinggiran adalah guyup satu, hangat. hangat, benar. Bener. Karena tentu masing-masing paroki punya jenis umatnya masing-masing. Yes. Dengan latar belakang masing-masing, dengan pengalaman masing-masing. Dan yang ditemukan, yang saya temukan, gua aja lah ya. Gua aja udah santai aja. Yang gue temukan di kota bumi itu kehangatan. Semua bisa disapa dan kalau disapa semua menjawab. Nah itu Ya, yang bener penting. banget ya, iya. Jangan gue sapa, halo ibu bapak, krik-krik aja. gitu ya, bingung ya. Iya, iya. Nah itu yang membuat pertama-tama saya merasakan kehangatan itu. Oke, berarti bisa gue simpulin. Jadi meskipun kita di pinggiran, kita di pojokan, tapi kita kompak ya. Kompak. Lu tanya, kita jawab. Betul. Lu butuh apa kita ada. Betul, Ya? betul. Nah, ada satu cerita lucu, Bud. Jadi waktu berangkat itu kan sebenarnya gue dulu udah pernah kesini. Oke. Tapi jalannya tuh nggak tahu kemana. Terus diantar ikut Google Maps itu lewatnya Gajah Tunggal. Bitung keluar Bitung Gajah Tunggal. Masuk ke sini sampai Tarsi itu terus gue ini daerah mana ini kata gue. Tapi ternyata pelan-pelan semakin mengenal. Pelan-pelan mencintai. Mencintai. Jujur ya itu nggak ada setting-settingan ibu bapak semuanya. Saya memang tulus mengatakan itu. Ya, siap. Betul. Oke. Tapi ketika pertama kali lu datang nih ke sini, ke Gregorius Agung, ada nggak pikiran kayaknya gue bakal susah berbaur, kayaknya gue bakal pikiran yang ada di otak. Sebenarnya gue udah persiapan. Jadi sebelum tahu perutusan ke Kota Bumi itu gue udah naik ke kelas bagaimana dinamika pastoral. Oke. Nah, yang menjadi tantangan adalah ketika datang itu beriringan dengan lockdownnya gereja. Oh iya. Nah, otomatis yang misa coba berempat. Romo Wahyu kalau nggak Romo Dias, gua sekalian lektor, Bung Elias singer sekalian organis, Mas David Masugi, udah Sangat berempat. sedikit ya. Sangat sedikit. Sangat sedikit ya. Jadi gue ditetapkan dengan bangku-bangku kosong. Wah, itu sedih banget. Sedih banget ya. Sedih banget. Pasti ya. Jadi gambaran pastoral yang gue udah bayangkan guyup, hangat itu awal-awal tuh tidak gue temukan. Oke. Nah, baru pelan-pelan itulah. Oke. Nah, Frat, ini kan ada beberapa, mungkin kita kan ada dari Pusakris, Betul. ada dari OMK juga gua, ada dari Komsos, ada dari Putra Altar. Mungkin mereka semua mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang pengen ditanyain sama lu nih. Jangan susah ya, Bud ya. Ya, itu sih tergantung mereka gimana nanyanya ya. Tadi Dion bilang santai-santai aja. Iya, emang santai. Ya udah boleh nih ya, langsung Boleh, aja ya. langsung. Langsung jawab. Mungkin dari Patar dulu deh. Ada yang pengen ditanyain nggak? Mikir Boleh, dong, boleh. miknya. Mikir dong. Oke, pegang-pegang. Kok lu persiapan pertanyaannya lu siapin sih? Itu spontan. Yaudah, coba spontan baru. Ini agak apa ya? Agak susah mungkin ya. Boleh langsung aja. Topper. Pandu pertama pas lu datang ke Gregorius ini apa sih, Frat? Bukan dari gereja kita ini, Grego ini apa?
Pertama, Pandangan pertama. First Pandangan impression pertama. mungkin ya. Iya. Ya. Pandangan jatuh pertama cinta datang. pada pandangan pertama. Iya, jatuh cinta. Bukan sama cewek tapi ya. Sama semua. Sama Cewek semua. cowok tuh gua. Iya, iya. Cowok ya. Iya itu yang. Kenapa ya pertama tuh balik ke bahwa gereja ini tuh di ujung, tapi kayak sebuah oase gitu. Oh, Dari oke. hiruk pikuknya Samadhi, hiruk pikuknya Jakarta, gua menepi ke sini lihatnya coba kita diem semua. Nah, Tuh, hening sepi banget ya. kan? Iya. Nah, Iya, iya, itu iya. yang iya. mahal. Oke. Itu yang mahal berarti ya, adanya sebuah ya yang gue tadi bilang kekompakan dari kita semua. Oke, kita kecil, kita pinggiran tapi kita mempunyai sebuah Kehangatan. satu tujuan yang sama ya. Ingat, jadi Bethlehem apa Nazaret gue lupa. Nah, apa tuh? Engkau bukanlah yang paling kecil di antara yang lain. Nah, itu sama kayak Gregorius. Oh, gitu ya. Iya. Oke. Sekali-kali engkau bukan yang terkecil. Ya, bener banget. Topper, mungkin ada lagi nggak pertanyaan yang udah mau sampaikan apa udah cukup? Masih ada sih, tapi gantian deh ke Sakris dulu. Boleh, Sakris. Jadi kita seling-seling ya. Ya, nih. Nah, nih. Halo Ter, sehat? Sehat. Sehat. Nih, aku ada pertanyaan nih dari teman-teman juga nih, banyak yang pengen nanya ke Frater tuh. Boleh. Boleh. Nih, kan udah sekitar 1 tahun lebih lah ya. Kurang lebih. Kurang lebih lah ya Iya. di sini. Nah, terutama nih terhadap Patar sama terhadap Pusakris, first impressionnya tuh apa sih sama kita Nah, gitu? lebih spesifik mungkin. Iya, lebih spesifik. Kan kita anak-anak muda yang mungkin di atasnya dia tapi di bawahnya OMK, belum terlalu masuk ke MK lah. Berarti lu udah tua, Frat. Enggak gitu. Secara nggak langsung ya. Iya. Secara tidak langsung ya. Nah, itu gimana tuh first impression? Nah, Patar Pusakris. Kalau ini hal baru buat gua karena ditempatkan di mana-mana sebelumnya di Kampung Sawah, di Pulau Gebang itu gua nggak menemukan perbedaan. Jadi di sini cowok cewek. Nah, kan kalau di sini Patar yang sendiri cowok semua, Pusakris cewek sendiri semua. Yang paling mencolok adalah semangat Patar Pusakris dalam melayani. Itu luar biasa menurut gua. Kenapa? Karena misalnya nih, misa jam 5 sore nih ya. Iya. Setengah 4 nih udah pada datang nih. Wah, semangat sekali ya. Baju putih. Gua baru bangun tidur tuh, Bos. Gua tahu. Baru mau ngambil anduk, wih udah lewat. Iya, Pas iya. pada Iya. Gila. Oh iya, gue tahu. Iya benar sih emang. Ini si Frater ini waktu itu pernah misa kedua kalau nggak salah. Gue udah datang nih, itu udah jam 10 kurang 5 atau kurang 10. Dia baru datang naik motor dengan santainya. Bener-bener. Mungkin yang lain udah pada siap ya. Patar udah siap, Sakris juga udah siap, tapi Fraternya masih belum siap. Kayak sekali, Bu. Nggak apa-apa ya, saya sekali ya. Untuk menguji mental Patar dan Sakris mungkin ya. Iya bener banget. Tapi gitu, yang gua banggakan adalah itu. Karena bagaimana kan itu menjelaskan disposisi batin seseorang akan siap melayani atau tidak kan. Iya betul. Memberikan waktu lebih lama, spare waktu lebih lama untuk menyiapkan diri, mempersiapkan segala tugas, Iya hingga benar. akhirnya bisa melayani dengan sepenuh hati. Oke. Itu sih yang pelan-pelan, wah, saya banyak belajar dari mereka. Pasti ya. Jadi gue simpulin lagi nih, kembali Sobat Grego, berarti artinya adalah Frater menilai dan melihat Putra Alta dan Putri Sakristi di Gregorius Agung itu mempunyai semangat yang tinggi ya. Betul. Benar banget. Tepuk tangan dulu dong. Gokil emang ini. Audiens, tepuk tangan dong. Tahu dibantu dong. Aduh gimana sih? Nah, cuma kan kalau gue kan juga gue tuh lahir dari Putra Alta, Frat. Yang dimana mungkin gue juga bukan. itu maksudnya itu bahasa lainnya. Gue lahir dari Putra Altar waktu itu, yang dimana waktu itu gue kenapa pengen Putra Altar adalah ketika itu gue melihat nih kalau Putra Altar, Sakristi, abis misa mereka nggak pulang, nongkrong dulu. Tadi Frater juga menilai adalah Putra Altar dan Sakristi di Gregorius Agung mempunyai semangat yang tinggi ya, Frat ya. Yes. Gokil banget sih. Gokil sih. Tapi kalau ada nggak sih, ini kan udah ngomongin baik-baiknya mungkin ya. Ntar kita ngomongin ya yang sedih-sedihnya mungkin, sisi gelapnya mungkin ya. Iya, agak kita kulik-kulik dikit lah, boleh lah ya. Yang lu lihat nih dari mungkin tadi kan Putra Altar dan Putri Sakristi udah dibahas yang sebaiknya. Ada nggak sih yang kayak kurangnya mungkin dari mereka, dari Putra Altar dan Sakristi? Pasti ada. Sebut dong, spill. Pertama, beberapa kali Hmm. ini saya bertemu dengan
Patar yang ke belakang mungkin saking ingin memberi informasi kepada pacarnya, Bu. Oke. Mantap. Ketika pas persembahan atau apa, tergiur untuk membuka HP. Oh, siap. Terus saya tahu beberapa, terus saya kasih tahu. Oke, tenang, cewek lu nggak kemana-mana. Oke. Kalau pusakris, mereka lebih disiplin. Iya sih. Patar, ya. Iya sih. Itu emang iya sih. Lebih disiplin, mereka lebih fokus. Nggak ada ngapain lagi, nggak ada apa. Udah. Iya benar. Cuman perihal evaluasinya mungkin bisa lagi dibuat sedikit lebih erat. Jangan lagi jarak antara yang sudah lebih lama dan yang baru. Circle lah ya. Jadi Iya. lebih hangat. Digabungin supaya lah nggak ada ya. batas-batas, nggak ada Oke. Jadi itu Putra Alta dan Putri Sakristi, dan kita akan lari ke Komsos mungkin ya. tembok. Iya. Nah, itu dia mungkin dari Putra Alta dan Putri Sakristi yang dimana tadi Frater bilang ada sisi jeleknya lah mungkin lah. Cuma kan yang namanya manusia ada plus dan minus. Saat ini kita lari ke Komsos mungkin ya. Iya. Iya, Komsos. Ih, ada kopi tuh, Bud. Oh, boleh nih, gokil banget nih. Iya, cakep nih emang nih. Yuk, boleh. Kopi apa nih? Oh, alah. Kopi apa nih, Ini Mas Bud? ini kopi Papua Coffee. Oh, Papua Frat, Kopi. ini Beli the di best mana banget, nih? sumpah asli ini enak banget. Coba kali ya kita minum kali ya. Silakan. Ayo dong. Makan. Ngopi kan? Coba ya. Enak banget, asli. Mantap ini, mantap. Tapi gue bingung nih kalau pengen beli ini kopi di mana? Ini langsung aja sih ke sekretariat tuh banyak banget stoknya. Oh, ada ya berarti Ada, ya. banyak disediain. Ini kopi dari mana sih? Berapa aja ada? Kopi dari mana ini? Papua Coffee. Coffee. Oh, dari Papua sana. Iya, langsung. ini salah satu mungkin lokal produk lokal lah ya yang kita punya. Nah, Lokal pride. nah dari hasil kopi ini itu nantinya akan didonasikan ke paroki Bonomani di Papua. Oh. Nah, jadi untuk teman-teman yang beli bisa beli langsung berdonasi juga. Sekaligus berdonasi. Iya, betul. Jadi lu beli bukan cuma beli doang, tapi lu ada pahala Nah. gitu. Nih, jadi double. Pertama bisa begadang, Benar. kedua dapat pahala. Betul. Ih, mantep Cuma banget. kapan lagi? Janganlah buat ini mulu. Dosa mulu jangan. Udah li pahalain nih. Beli Papua Coffee enak banget, jadi best banget nih lagi nih. Untuk OMK ya, Tukul, Aldi, boleh, Bram, boleh. Bernadette, beli kopi. Beli kopi. Ganti minuman yang lain diganti kopi. Diganti kopi. Iya bener banget. Oke, kita kembali lagi ke topik ya. Iya, Tadi kan udah ngomongin soal Putra Alta, bener. Putri Sakristi, tadi di sini ada mereka berdua, dan di sini ada dari perwakilan dari Komsos nih. Bener. Gimana? Komsos tuh gimana menurut lu? Gimana nih kesan-kesannya Komsos. nih? Yes. Komsos itu seru. Seru. Serunya gimana nih? Pertama, banyak beraneka ragam pribadi di situ dengan umur yang berbeda, pengalaman yang berbeda, cara ngobrol, cara bercanda yang berbeda. Yes. Itu yang memperkaya gua. Lalu yang kedua, mereka itu garda terdepan dalam pandemi sebenarnya. Bener banget. Bener banget. Bener. Jadi kita tahu bagaimana pandemi mengharuskan kita bisa beradaptasi. Begitu juga misa online dibuat, segala hal online diperjuangkan, dan garda terdepan ya Komsos. Saya dengar ceritanya, kalau nggak salah Hendra namanya. Hendra, iya. Ah. Kenapa tuh Hendra tuh? Jadi dia katanya udah senior. Senior, abang-abangan. Abang-abangan. Akamsi. Akamsi. Nah, itu dan teman-temannya bagaimana mereka dalam hari-hari raya besar tuh sampai nginep, Bud. Nginep di gereja, Gokil sih, lalu ngurusin Komsos. Benar Persiapan untuk bisa selanjutnya. Itu yang luar biasa, yang saya sendiri berterima kasih kepada Komsos sehingga bisa terus meneruskan pelayanan gereja dalam hal misa online. Yes, bener banget. Jadi kalau gue juga sih, kalau menurut gue ya, gue sedikit ngomong untuk Komsos ya mungkin ya, sangat membantu. Sangat membantu karena ya mungkin buat mereka yang memang nggak dapat kuota saat itu, Iya. mereka bisa tetap misa online, dan itu
udah gampang nayangin bisa online di YouTube dengan cuma-cuma. Ada alat-alatnya semuanya, ada kamera, ada mixer mungkin, ada mic juga mungkin, banyak banget. Itu sih yang nggak gampang ya saatnya mungkin Bener. ya, karena ya yang dibilang dari Fater, garda terdepan tuh Komsos menurut gua. Bener. Gua setuju, sepakat sih. Mas, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kalau anak-anak muda itu mau merelakan waktu di Komsos? Sebenarnya Jawab. itu pertanyaan selanjutnya. Coba dijawab. Kenapa? Apa yang buat kalian tuh bisa tetap bertahan? Padahal nggak ada duitnya, bos. Yes. Iya nggak? Benar. Setuju. Apa ya? Ah, gantian Kalau lu, dari gue tanya. gue pribadi ya, karena udah jatuh cinta aja sih di Komsos Waduh. gitu. Jadi ya setiap Sabtu kalau nggak Minggu kan, kalau Minggu dari pagi sampai malam nih kita bareng-bareng. Karena di Komsos itu ya kehangatannya ada, Yes, benar banget. kita kebersamaannya tetap ada, Hmm. dan kita semua bisa saling merangkul satu sama lain untuk tetap rajin dalam pelayanan. Yes, benar Ah, banget. nih gue juga mau tanya sebenarnya nih. Di Komsos tuh ada yang pacar-pacaran nggak sih sebenarnya di Komsos tuh? Yes. Aduh. Mungkin kalau Fatar, Sakris tuh ada. Ah, iya, padahal ada. Ah, kalau Komsos nggak tahu. Iya. Gimana? Cerita Ada nggak? dong, Ada cerita nggak? dong. Oh, ada ya, ada. Aham, yang Waduh, punya, waduh. yang punya, ya. Nih ada nih. Oh, ada beberapa. Aduh, enggak deh, enggak Oh, nggak sebut ada. deh, aduh. Oh ya udah nanti di belakang kamera kita bahas ya. Mungkin lebih ke ini sih, Frat. Kalau Putra Alta dan Putri Sakristi kan itu bisa jadi gitu. Bisa. Karena itu gini sih menurut gua, pelayanan oke, pelayanan, tapi kalau jodoh kenapa enggak gitu Betul, loh. betul. Kenapa enggak dijalanin aja gitu kan, Betul. itu seagama, seiman ya kan. Betul. Kalau yang lain kan beda agama susah, Bo. Betul. Makanya wadah kayak Patar Pusakris, OMK, Komsos, kategori itu sebenarnya membantu untuk kita mencari pasangan sebelum akhirnya masuk ke dunia kerja. Betul. Itu harapannya supaya tetap bisa mencari pasangan yang seiman, lalu bener banget. hingga di tempat kerja udah lebih settle, Yes, tinggal membangun karir. Dan mungkin ini sih lebih ke pengalaman sih. Jadi kalau misalkan lu kan kalau Komsos kan ya main kamera, main Iya. lighting gitu-gitu ya. Jadi ntar ketika lu di dunia kerja tentang media atau apapun itu lu paham. Itu Punya mungkin sih, pengalaman. Punya pengalaman. Benar. Dari Komsos udah, apakah ada lagi yang ingin tanya ke Fater? Kayaknya cukup deh. Takut ditanya lagi dia. Nah, kalau dari gue sih, Fat, misalkan pergilah cabut dari sini. Ya. Ada nggak sih sebuah kenangan atau Cerita. yang nggak bisa lu lupain selama di sini? Ada nggak? Ada lah. Apa tuh? Boleh dikasih tahu. Bener nih. Boleh. Siap nggak lu pada denger? Siap. 86 gimana? Aduh, yang paling nggak bisa gue lupain adalah Misa Minggu Palma. Bisa minggu depan. Jadi, Misa Minggu Palma itu adalah sebuah momen yang sangat mengharukan buat gue. Oke. Pertama, karena setelah gereja yang tidak begitu ramai, waktu itu kota dibuka cukup banyak. Banyak banget, dan Minggu Palma menjadi momen pertama akhirnya menemukan kembali memori-memori misa bersama yang penuh dengan sukacita. Oke. Ketika lagu itu dikumandangkan, Yerusalem, Yerusalem, wah Lihatlah Yesus disambut ya. itu Wah, tuh itu gila, gila, Gokil. nggak ada obat itu, nggak ada obat. Nggak ada obeng itu. Itu yang Merinding banget paling itu. akhirnya, wah ternyata masih ada harapan untuk gereja tetap ada. Bener banget. Itu Jadi yang itu. paling- Ada lagi nggak? Ada. Apa boleh dikasih tahu, sampaikan. Momen kumpul OMK sebenarnya sih. Oke, kumpul MK. Kenapa? Karena disitulah muncul pertanyaan-pertanyaan yang selama ini nggak pernah gue bayangkan keluar dari mulut OMK. Oke. Misalnya, Frat, dalam perjalanan hidup gue, terus gue temukan sebenarnya kekesalan ada, kesedihan ada, Tuhan itu masih ada nggak sih? Nah, Oke. pertanyaan kayak gitu. Lalu juga bagaimana kita membangun tadi seperti bahas pasangan beda agama, relasi itu gimana, Frat? Apakah jalan baiknya gimana? Nah, hal seperti itu yang membuat gua Nggak expect ya? nggak expect. Karena gue pikir ya kita ngobrol aja, hai-hai aja. Tapi ternyata dalam perjalanan
muncul deep talk. Yes, bener banget. Deep talk. Nah itu Dengan sebuah kopi. kopi. Nah itu nggak hanya OMK, tapi ada beberapa juga Yes, benar. dari teman-teman saudara-saudari Prodiakon, lalu juga Patar Pusakris, kategorial tuh membuat saya semakin diperkaya. Apalagi dari pengalaman-pengalaman mereka yang seperti itu kan, itu pengalaman eksistensial yang sangat nyata, sangat dialami, real gitu mereka merasakan, dan belum tentu saya merasakan, jadi saya belajar dari mereka. Gitu sih yang paling oke. Jadi lo juga senang lah di sini ya. berarti Wah, ya? duh, jangan bukan senang lagi, buat gembira. Gembira ya. Senang tuh tipis, Tipis ya. volumenya bisa habis, bisa. Oh, Kalau gembira iya. enggak? Oh, kalau Gembira tuh bisa mendalam, ya. sukacita. Sukacita ya. Iya. Meskipun ada tantangannya tetap. Pasti dong, Iya. itu pasti banget. Ah. Gue tuh sama lo pertama kali nongkrong di ini ya, angkringan. Ya? Angkringan, Bos. Itu gue juga, itu mungkin yang dikasih tahu sama si tadi Fatar bilang yang OMK ini tuh mempunyai pertanyaan yang wah gokil banget ya. Gokil. Tapi gua itu yang gue bilang gue tanya, lo kan ini udah masuk ini ya, masa COP ya? Iya. Berapa lama lagi lo akan menjadi imam? 1, 2, 3, 4 maksimal 5. 5, maksimal 5 tahun lagi. Iya. Wah, gokil banget perjalanan lu. Masih panjang ya. Masih panjang. Siap. Dengan rahmat Allah. Kalau gue sendiri nggak akan kuat, Bud. Iya. Nggak akan pernah Ya, kuat. karena kan kita nggak bisa sendiri ya. Iya. Kita perlu tuntunan juga. Dengan rahmat Allah, dengan doa-doa umat Doa-doa, kota bumi. itu Nah, bener itu. banget. Makanya tetap saling mendoakan ya. Saling mendoakan ya. Dan ya kan ya sempet yang lu bilang lu sempet mau COD. Ini mungkin fun fact dari Frater ya. For your information. Yes, benar banget, ini fun fact. Waktu itu gua lagi ada rapat ya kita. Iya, di situ depan tuh. Iya, di halaman gereja rapat. Ini si Frater ngomong ke gua, dia bilang lu pengen COD katanya. COD apaan? Gua bilang, gua kan COD baju, COD apalah pokoknya COD install game. Kenapa install game? Berarti lu di sini nggak betah ya? Bukan, Oh, gitu. gini loh. Nah, kadang kan hari Senin itu kan sebenarnya libur gua. libur. Jadi masing-masing Romawi, Romadias punya agenda masing-masing. Nah, untuk mengisi hari libur itu kadang OMK kan Senin pasti masuk. Yes. Nggak, karena Senin kan gue Iya, liburnya. Nah, iya. semua masuk dan sepi, ya udah. Gue coba untuk mencari kegiatan lain. Salah satunya adalah main game. Main game. Game apa sih kalau boleh tahu, Brat? Pastilah bola. PES. Oh, bola ya? PES. PES bola Nah, ya. itu. Oke. Jadi lu ada berniatan untuk COD untuk menstabil, Iya. untuk mengisi hari-hari lu. Iya, untuk hari lebih Senin, tepatnya pasti ya. Senin. Gokil banget. Terus juga gue pernah ketemu Frater nih jalan kaki Sabtu pagi itu di Tomang gitu lagi olahraga ya. Brat, ya? Iya dong. Olahraga karena memang saya diminta untuk menguruskan berat badan, Ibu Bapak, gitu ya. dari saudara. Sama siapa nih diminta sama siapa? Sama Romo Rektor. Oh, oke. Awalnya itu, terus emang pelan-pelan saya coba untuk baik kayaknya hidup sehat, baik kayaknya hidup lebih teratur. Yes. Makanya coba untuk membangun ritme itu salah satunya ya usaha untuk jalan kaki sejam sehari gitu sih. Oke. Nah mungkin kan ini kan juga di sini ada Putra Altar dari Topper ya. Lu kan Putra Altar nih. Lu ada nggak sih kepikiran mungkin itu? Langsung aja, gak usah lama-lama. Lu pakai muter-muter pertanyaannya. Iya sih. Lu ada nggak sih kepikiran jadi Frater? Nah, Gua sedikit cerita lah ya. Gua dulu cita-cita awal gue emang jadi dokter. Oke. Terus? Pas gue jadi patar gue minat gitu jadi romo kan. Cuma karena gue nggak dibolehin sama ibu gue dan ibu gue udah nggak ada jadi sulit. Oh iya. Tapi kalau misalkan jadi frater mungkin masih kepikiran ya. kenapa jadi imam itu prosesnya lama? Supaya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun semakin dimurnikan. Oke. Alasannya, motivasinya. Jadi mungkin awalnya dulu pengen ngerasain duduk di altar, nah terus semakin dimurnikan bahwa gue cerita tentang gue nih misalnya ya. Iya. Gue tuh dulu awalnya ada pemberkatan rumah di lingkungan gue di Kampung Sawah. Iya. Terus semua duduk di bawah gitu, ada sofa satu. Terus ujuk-ujuk datang romonya nih, duduk di sofa.
Oke. Wah, terus gue liat nggak sopan nih. Nggak sopan. Sopan nih. Nggak Yang sopan. lain di bawah lu di Yang atas lain di gitu ya. bawah, orang-orang tua di bawah. Iya. Dia di atas, nggak sopan. Oke, sopan nih. Oke, Satu, terus? yang kedua, setelah itu kan selesai misa, kita makan bersama. Oke. Romonya diminta makan duluan. Oke. Nggak sopan yang kedua. Yang kedua. Iya, padahal masih ada orang tua yang harus duluan kan. Iya. Tapi yang membuat gue bingung adalah orang-orang yang sepuh-sepuh yang tua-tua itu, bang lagi podcast sih bang. Ada iya, ada iklan kayaknya ini nih. Mereka itu nggak merasa didahului, Oke. mereka nggak tersinggung, mereka malah senang gitu. Ayo Romo duluan, malah ngasih. Makasih ya berarti ya. Ini pola pikir ada yang salah nih menurut gua. Sampai akhirnya pelan-pelan gua telaah, oh ternyata menarik juga. Ternyata itu sebuah Privilege. bener Nah, banget. baru perlahan-lahan dimurnikan. Perlahan-lahan gua menemukan bahwa menjadi imam gue bisa misa setiap hari, bisa intensi untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Nah, itu yang satu. Lalu juga akhirnya menjadi imam soal pemberian diri. Gue merasa gue happy misalnya bisa mendengerin umat, bisa dengerin OMK sharing, syukur-syukur bisa kasih solusi. Bonusnya. Tapi untuk hadir, untuk menemani, itu kayak malah bukan hanya mereka yang mendapat feedback, gue malah juga merasa semakin senang, happy, bahagia. Gitu sih perjalanannya. Berarti lu berangkat dari si Romo ini yang kurang ajar ya, yang lain pada di bawah dia di atas sendiri gitu ya. Iya. Jadi lu kepikir, wah gue pengen kayak dia nih, gitu ya. Iya, mungkin ya. awal itu. Ada gitu awalnya. Awalnya itu. Emang sih simpel ya, ini simpel banget sih. Cuma karena itu doang simpel banget sih. Tapi berarti itu udah awal lu terjun di dunia pelayanan itu udah direstui. Udah. Oke. Awalnya belum. Oh belum. Jadi awalnya mama itu rela nggak rela. Udahlah berangkat tapi sedih. Berangkat tapi sedih. Gitu. Oke. Terus akhirnya sebulan pertama sakit dia. Jadi gue berangkat ke seminari, Iya. dia sakit, dia kepikiran, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Bokap gue juga, udahlah, Gali suruh pulang aja, dia pada sakit terus. Oke. Terus mak gue paman mikir, aduh gimana kalau dia pulang, kasihan, segala macam. Akhirnya, toh juga waktu itu tuh mungkin ini juga rencana Tuhan, semesta mendukung, gue dapat libur. Gue dapat libur 3 hari persis, bisa pulang. Nah, gue cerita bahwa gue bahagia kok mah di sana, tenanglah. Kita saling mendoakan. Nah, pelan-pelan nyokap akhirnya malah menjadi pendoa buat gue. Ya. Tapi lu kalau boleh tahu berapa bersaudara? Anak pertama dari 3 bersaudara, cowok, cewek. Cowok, cewek. Yes. Sama berarti kita. Wih, Sama ya? jadi gimana? Berangkat kita? Oh sama cowok-cewek juga ya? Iya. Lu berarti anak pertama. Anak pertama. Pantes agak gak rela dikit gitu ya. Iya. Coba. Cowok pertama. Tapi ya keren juga sih, maksud gua cuma dari karena tadi ya yang Romo duduk di sofa itu doang dia jadi kepikiran untuk itu. Wow, gokil banget sih itu, gokil banget sih. Ya gitulah, Bud. Terus ini Frat, mungkin ada nggak sih sebuah pesan yang pengen lu sampein Buat siapa nih? buat Gregorius? Oke. Pesan ya. Pertama, Gereja Gregorius itu luar biasa. Lu bisa temuin apa aja di sini. Mulai dari tempat meskipun kecil tapi hangat. Yes. Lingkungan, tumbuh-tumbuhan, taman yang luas, guyup, semua bisa kita rasakan di sini. Yang penting adalah tetap membangun rasa memiliki. Oke. Itu yang paling penting, karena percuma kalau kita udah dikasih semua ini tapi kita nggak bisa menjaga, kita nggak punya rasa memiliki, itu akan berlalu begitu saja. Kita nggak bisa mensyukuri itu, kita nggak bisa menjadikan itu sarana berkat, itu akan percuma dan akan sia-sia. Gereja ini kaya dan sangat amat hangat. Itu yang khasnya Gregorius buat gue. Jangan nangis dong, Bud. Gue juga nahan-nahan, itu gue nangis di kamar aja gue. Jaim, jangan lah. Jaga image. Yakin lah ya. Gitu sih, rasa memiliki. Memiliki Penting. ya, berarti ya. Aduh.
Iya. Jadi video ini tayang saya udah nggak ada. Saya udah berangkat. Iya ya. Udah siap belum ninggalin Gregorius? Sebenarnya kalau ditanya nggak pernah siap sih. Nggak pernah siap. Nggak pernah Jatuh siap. cinta kayaknya di sini ya. Ketika pelan-pelan berkenalan, lalu mulai mencintai, malah disuruh pergi. Nah, iya. kan? Tapi ternyata persis disitulah usaha atau nilai lepas bebas yang mau diperjuangkan. Yes, benar banget. Jangan sampai terikat, jangan sampai menjadi beban dalam perjalanan, karena pelayanan itu mesti dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Betul banget. Tapi ya berat, tapi mesti jalan. Yes, benar banget. Karena zona nyaman juga bisa membunuhmu. Betul. Ya sih, ya. Betul. Iya kan? Ah, Jadi ketika lu udah nyaman, ya udah. Maksud gua kalau emang udah harus cabut aja. Iya. Gitu. Karena lu juga di sini udah hampir setahun ya, Frat ya? iya. Hampir setahun, yang dimana pastinya banyak cerita ya di sini lah ya. Dari orang-orangnya lah yang agak rese mungkin ketemu lah, ada Banyak. lah. Yang ya sangat baik juga Beragam lah mungkin ya. ya. Nah, ini sih lebih menarik sih. Ada nggak orang atau umat yang berkesan buat lu? Umat yang berkesan. Sebenarnya itu polanya masih sama ya, Bud ya. Jadi memang yang gue temukan adalah pribadi-pribadi yang hangat. Oh iya. Gue tuh masuk sini kayak punya keluarga baru gitu. Oh iya, benar banget. Dianggap keluarga baru, ditanya, Frat, makan siang mau makan apa? Oh. Kan itu sama kayak emak nanya anak ya kan? Iya, benar banget. Kamu mau dimasakin siang apa? Nah, Iya, makan iya, siang iya, apa? iya. Nah itu, yang sederhana gitu. Terus juga, Frat, ayo, kalau enggak Frat, setelah renungan basic, setelah renungan, setelah apa, Frater semangat terus, didoakan terus. Nah itu kan hal-hal yang menguatkan gitu. Dan akhirnya gue bersyukur dan emang itulah umat yang ditemukan, yang gue temukan di Gregorius. Oke, jadi kehangatan lah ya. Kehangatan. Jadi mungkin lebih ke semua sama di sini, nggak ada yang dibeda-bedain. Nggak ada. Sama semua lo juga diperlakukan seperti anak di sini ya. Iya. Oke. Tapi kalau gue belum tahu sih umur lu berapa, Frat, boleh nggak? Tebak dong, tebak. Tebak Dari ujung ke ujung. Tebak. 26 terus sampingnya? 23 kali. 23, lu berapa? Gua 25. Gue tahun 97, itu berapa tuh? 25. 25 ya? Ya, 25, iya 25. 25 ya. Wah, gokil banget, masih muda banget ya Frat lu ya. Tua gue tadi dibanding Patar Iya Pusaka. sih, iya sih. Pasti sih itu mah. Iya. Tapi berarti lu harus siap ya untuk meninggalkan Iya. Gregorius Agung ini ya. Nah, karena gue percaya pasti dalam setiap perjalanan itu ada pembelajaran yang akan diterima. Bener banget. Gue dirasa udah cukup belajar di Grego dan gue akan melanjutkan perjalanan selanjutnya, tetap terus belajar. Gitu sih, Bu. Oke. Gokil sih, gokil banget. Jadi lo juga udah ini ya, udah cukup puas lah di sini ya. Menyenangkan. Boleh. Udah nggak terasa nih kita obrol-obrol seru nih kayaknya. Wah, gila. Asik ya. Iya, asik Iya, banget asik ya. banget ya. Sampai lupa nih kita udah jam Aduh. berapa nih. Wah, udah saat siang. Udah ngobrol sambil ngopi lagi. Sambil waduh, ngopi ya. Kan? Iya, Ini bener. Wah, mantap lah ini kopinya. Lagi-lagi ya, Papua Coffee the Yoi. best ya. Nah, ini salah satu indikasi kita menikmati hidup, waktu tuh nggak kerasa. Betul. Itu. Menggeret gokil. Tahu tua aja. kayak ada sesepuh juga di Komsos. Nggak enak, ada juga. Kayak baru kemarin pelayanan tahu udah tua aja. Iya, aduh. Berarti menikmati. Menikmati. Iya. Berarti lo nikmat ya. Nikmat dan bahagia berarti ya di paroki Gembira lah Bumi. ya. Gembira. Oke. Karena udah nggak terasa nih. Iya, nggak kerasa. Iya, closing nggak ada persiapan, gimana? Ya, pokoknya Karena menikmati obrolan nih ya. asik banget ya. Jadi thank you juga Fat buat Ya. Terima kasih. pelayanannya di sini Fat. Hei, gue yang makasih lah. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol bareng bersama Pasti. kita. Ya. Mungkin ada lagi yang pengen sampaikan dari Komsos atau mungkin dari siapa ada? Ada? Buat gua ya buat Frater Gali. Iya. Ya jadi semoga kalau ke paroki lain tetap nginget kita lah di sini kan. Siap. Itu sih dari gua. Oke, makasih Topper. Dari KW ada nggak? Kawe gimana, We? Nah, nanti nih Frater pindah kan
ketemu ke paroki yang baru, ya siapa tahu ntar nanti di Mak Comblang lah kalau ada yang jomblo di sana. Waduh. Emang di Kopsos nggak ada. Kok jadi Jauh-jauh sih. Iya, pasti kok ada. jadi bahas ini ya? Apa lagi? Hah? Udah. Ya siapa tahu nanti bisa sharing-sharing sama Yes. Komsos yang di sono ya benar. kan. Kita kolaborasi lah. Iya. Kolaborasi, kita collab lah ya. Iya, oke. Udah. Sip. Oke. Dari Aurel ada nggak? Kalau dari aku sih yang penting kalau misalnya frater pindah tetap jadi diri frater, jangan sampai apa ya datang ke tempat baru terus pura-pura jadi orang yang lain gitu. Nah tetaplah jadi diri sendiri frater. Terus ya tadi sama kayak Topper juga jangan lupain kita lah gitu. Tetap ingat-ingat kalau bisa ya tetap kontek-kontekan mungkin ya. Nah gitu biar tetap hubungan itu tetap ada gitu. Kita aja sih cukup lah. Dari gue nih ya. Dari gue, thank you banget Frat udah ada di sini, udah pelayanan bareng kita semua. Mau rela bangun pagi, rela ke Tanjung Kait ya. Tanjung Kait, rela untuk apapun itu untuk kita semua. Thank you banget semuanya atas pelayanan lu di sini. Semoga di paroki yang baru nanti lu bisa lebih banyak belajar dari mereka juga sih pastinya ya. Buat gue sih thank you banget sih. Nggak ada kata-kata lagi yang mesti gue sampaikan karena thank you doang yang bisa gue bilang. Oke. Jadi buat semuanya sahabat Gregorius, terima kasih semua karena lo semua udah nonton ini video, lo udah ada buat kita semua juga. Jadi udah kali ya, pamit kali ya. Iya, closing nggak ya? Closing kali ya. Iya. Dadah, bye bye. Dah, terima kasih.